Halo pejuang PTN, ini dia bab-bab penting Saintek dalam prediksi UTBK 2021 versi Fitra Fajar yang harus kamu kuasai untuk bisa memaksimalkan UTBK kamu di tahun ini. Halo sahabat pelajar. Nah, jadi kali ini kakak mau ngasih tahu nih prediksi soal UTBK 2021 pelajaran fisika. Apa saja? Yang pertama yaitu dari dinamika. Kemungkinan ada 2 soal. Satu nanti untuk benda yang berada pada bidang miring, satu untuk benda yang ditarik dengan gaya tertentu. Kemudian yang kedua dari topik kinematika. Ini nanti kemungkinan juga ada 2 soal. Satu dari gerak lurus, satu dari gerak parabola. Kemudian dari topik elastisitas, ini juga kemungkinan ada 2 soal. Ini berbicara tentang pegas ataupun pita elastis yang disusun secara seri dan paralel, kemudian ditarik dengan gaya tertentu. Adik-adik, kemudian dari topik fluida, ini kemungkinan juga ada 2 soal. Satu dari fluida statis, itu berbicara tentang benda yang berada pada fluida tertentu. Kemudian satu dari fluida dinamis, ini nanti tentang debit ataupun persamaan Bernoulli. Kemudian dari topik kalor, ini nanti kemungkinan ada 1 soal tentang adjustment. Kemudian dari topik termodinamika, ini nanti kemungkinan ada 1 soal. Kemudian dari topik gelombang, ini kemungkinan ada 2 soal. Satu dari gelombang cahaya, membahas tentang interferensi atau multifraksi. Kemudian satu nanti dari gelombang bumi, tentang efek Doppler ataupun mungkin dari taraf intensitas. Kemudian dari topik gravitasi, ini kemungkinan ada 1 soal, yaitu tentang medan gravitasi ataupun bisa tentang kecepatan orbit sebuah satelit. Kemudian dari topik listrik, ini ada 2 soal. Satu dari listrik statis, satu dari listrik dinamis, membahas tentang hukum. Kemudian dari topik magnet ada 1 soal kemungkinan, yaitu tentang gegel induksi ataupun induksi magnet. Kemudian dari topik optik, ini kemungkinan ada 1 soal, membahas tentang cermin ataupun lensa. Kemudian dari fenomena kuantum, ini kemungkinan ada 1 soal, bisa nanti tentang efek fotolistrik ataupun efek kuantum. Kemudian yang terakhir dari topik relativitas. Nah, jadi itulah prediksi topik atau subtopik fisika yang akan keluar di UTBK 2021. Selanjutnya kita akan membahas 5 materi biologi yang suka muncul di SBMPTN 3 tahun terakhir ini. Nah, 2 materi yang pertama adalah mengenai hewan dan juga tumbuhan. Materi mengenai hewan dan juga tumbuhan ini mempunyai porsi yang cukup besar loh guys. Nah, biasanya setidaknya dari masing-masing materi hewan dan tumbuhan ini ada 3 nomor yang keluar. Materi tentang hewan dan tumbuhan yang paling sering keluar adalah 1. Mengenai fisiologisnya, yang kedua mengenai anatominya, dan yang ketiga adalah mengenai ciri dan juga klasifikasinya. Dimana kalau pelajaran mengenai anatomi dan fisiologi hewan dan tumbuhan itu merupakan materi kelas 11. Sedangkan mengenai ciri dan klasifikasinya itu adalah materi kelas 10. Kemudian materi ketiga yang suka muncul di SBMPTN adalah mengenai metabolisme. Soal mengenai metabolisme yang biasanya keluar sekitaran 1 hingga 2 soal. Nah, konsep metabolisme yang perlu kalian pahami adalah yang pertama, konsep biosintesis atau anabolisme. Yang kedua, konsep katabolisme atau respirasi seluler. Materi yang keempat adalah mengenai materi genetik. Ini pun pelajaran kelas 12 ya. Konsep materi genetik yang perlu kalian pahami adalah konsep mengenai DNA hingga kromosom, lalu bagaimana replikasi DNA dan juga sintesis protein. Biasanya soal mengenai materi genetik ini ada 1 hingga 2 nomor. Dan untuk materi kelima yang suka muncul di SBMPTN biologi itu adalah mengenai ekologi. Pasti selalu ada porsi soal untuk materi berkaitan dengan ekologi ini. Di 3 tahun terakhir, soal mengenai ekologi diantaranya mengenai aliran energi dan juga interaksi yang ada di dalam ekosistem. Nah, itu dia tadi 5 materi tentang biologi. Selamat belajar. Halo sahabat pelajar, kali ini kakak mau ngasih tahu ke kalian nih bab-bab apa aja yang sering keluar di UTBK atau SBMPTN ya untuk pelajaran kimia. Bab yang pertama itu adalah bab pelarutan. Nah, di bab pelarutan ini banyak sekali subbabnya. Jadi nanti untuk yang keluarnya pun agak banyak juga ya. Yang pertama yang
biasanya ditanya itu kayak teorinya, teori asam basa, lalu kayak pH asam basa, kuat, lemah, dan lainnya, terus kayak titrasi, buffer, hidrolisis, dan juga KSP. Nah itu yang keluar itu bisa 2 sampai 6 nomor. Di UTBK 2019 itu nyampe 6 nomor ya yang keluar, 6 nomor. Jadi banyak banget. Terus bab yang berikutnya adalah bab yang kedua, yaitu stokiometri. Nah, di bab stokiometri ini karena juga dia adalah konsep dasar perhitungan kimia ya, jadi itu penting banget kalian kuasain gitu. Jadi di situ pun jadi nanti tentang kayak seputar konsep mol, perbandingan koefisien, MRS, reaksi pembatas ya, juga persamaan gas ideal dan kayak persen cuplikan. Itu juga langganan keluar di soal UTBK, dia bisa 2 sampai 3 nomor. Lalu bab yang berikutnya, bab yang ketiga itu adalah bab struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Nah, di situ kita bahas tentang kayak struktur atom sendiri, kayak bentuk proton, elektron, dan lainnya, lambang unsur ya. Lalu ikatan kimia, ada ikatan ionik, kovalennya, bentuk molekul, kayak bentuk molekul itu tetrahedra dan lainnya, hibridisasi, dan juga gaya antar molekul. Itu bisa keluar antara 2 sampai 4 nomor. Berikutnya, bab yang sering keluar juga adalah yang keempat ya, adalah kimia organik. Nah, di kimia organik itu kayak reaksi-reaksi hidrokarbon, kayak misalnya reaksi oksidasi alkohol, hidrolisis dari ester, kayak terus isomer. Isomernya itu bisa isomer geometri ya, isomer cis-trans atau isomer optis, dan juga kayak turunan-turunan alkananya. Dan ini rata-rata untuk 3 tahun terakhir itu bisa keluar sampai 2 nomor, rata-rata 2 nomor. Lalu bab berikutnya, bab yang kelima itu adalah bab termokimia. Nah, di bab termokimia ini nanti yang dibahas itu kalau nggak energi ikatnya atau data-data delta HF ya pembentukan, atau delta HC pembakaran, dan kayak persamaan termokimia hubungannya dengan persamaan reaksi dan mol yang ditanya ya, seperti itu. Untuk termokimia itu rata-rata keluar 1 nomor. Bab yang berikutnya, bab yang sering keluar itu bab yang ke-6 itu adalah elektrokimia. Nah, untuk di elektrokimia ini kalau yang nggak ditanya volta ya kalau nggak elektrolisis gitu ya. Jadi ada 2 yang dibahasnya di situ untuk 3 tahun terakhir ini ya. Jadi keluar 1 nomor aja. Jadi kayak kita harus hafal dari volta. Kalau untuk elektrolisis kita hafal apa itu reaksi di katoda dan anodanya. Berikutnya, bab yang ke-7 yang sering keluar itu adalah bab kesetimbangan. Jadi di bab kesetimbangan ini nanti kalian akan ditanya kayak menentukan nilai Kc, konstanta kesetimbangan konsentrasi, Kp, konstanta kesetimbangan tekanan dan hubungannya dengan wujud zat ya, dan faktor-faktor pergeseran kesetimbangan itu. Ada tabel juga seperti itu ya, dan ini rata-rata 1 sampai 2 nomor yang keluar. Berikutnya adalah tentang bab yang ke-8 yaitu bab laju reaksi. Nah, di bab laju reaksi ini nanti kalian bakalan harus kuasain kayak persamaan laju reaksi, konsep laju reaksi, dan mana yang merupakan faktor-faktor atau ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga, dan kayak mana yang merupakan tahap penentu laju reaksi dalam suatu grafik ya, kayak gitu. Itu keluar 1 nomor juga. Berikutnya, bab yang ke-9. Bab yang ke-9 itu adalah bab sifat koligatif larutan. Nah, untuk sifat koligatif ini dalam 3 tahun terakhir itu yang keluar itu kayak aplikasinya, kayak misalnya aplikasi dari tekanan osmotik. Terus kayak rumus-rumusnya itu ya kayak misalnya kayak berdasar perbandingan. Jadi perbandingan dari 1-2 zat ya mencari titik didihnya atau tekanan osmotiknya. Itu pun juga yang keluar 1 nomor aja. Dan yang bab 10, bab ke-10 yang sering keluar itu adalah bab redox. Jadi untuk bab redox ini kayak kita menyetarakan persamaan reaksi redox kayak gitu. Ini nanti juga ada hubungannya sama nyambung stokiometrinya juga gitu. Dan ini yang keluar rata-rata adalah 1 nomor aja. Halo sahabat pelajar, kali ini kakak akan menginformasikan materi-materi yang sering keluar di SBMPTN Matematika IPA. Berdasarkan analisis statistik, inilah bab-bab yang sering keluar di SBMPTN. Yang pertama adalah bab turunan. Turunan terbagi menjadi 2, yaitu turunan aljabar dan trigonometri. Dan yang sering ditanyakan di SBMPTN meliputi yang pertama adalah fungsi naik atau turun, kemudian yang kedua mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum, dan yang ketiga mencari persamaan garis singgung. Kemudian untuk bab yang kedua yang sering keluar adalah integral.
integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di SBMPTN biasanya soal yang keluar yaitu meliputi yang pertama mencari luas daerah atau volume benda putar, kemudian ada juga integral trigonometri, yang ketiga biasanya juga ada fungsi ganjil, fungsi genap, kemudian integral fungsi periodik, kemudian dan yang terakhir bisa aja integral parsial dan substitusi. Nah, untuk yang ketiga, materi yang sering keluar di MIPA SBMPTN adalah teori peluang. Nah, peluang ini adalah bab mudah yang rumusnya tidak terlalu banyak. Biasanya di SBMPTN yang keluar adalah peluang kejadian, kemudian yang kedua bisa berupa kaidah pencacahan, sama yang ketiga permutasi dan kombinasi. Yang keempat yang sering keluar adalah trigonometri. Kita tahu bahwa trigonometri hampir ada di setiap bab ya. Trigonometri meliputi sudut, kemudian mencari sisi, perbandingan, dan lain-lain. Yang suka ditanyakan di SBMPTN, diantaranya yang pertama adalah tentu saja rumus-rumus trigonometri. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Yang ketiga, mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang keempat, biasanya terkait aturan sinus dan kosinus. Dan yang kelima, bab yang paling sering keluar di SBMPTN adalah bab limit. Limit ini salah satu bab mudah yang relatif mudah dan proses pengerjaannya sangat cepat. Untuk itu, kalian harus bisa menguasai bab limit. Yang suka ditanyakan di bab limit diantaranya adalah yang pertama bisa berupa limit trigonometri, kemudian yang kedua limit aljabar, kemudian yang ketiga teori L'Hopital, dan yang keempat adalah limit tak hingga. Nah, itu adalah 5 bab yang paling sering keluar dan persentasenya sangat tinggi di SBMPTN Matematika IPA. Selain 5 bab tadi, ada juga bab-bab yang sering keluar, diantaranya adalah polinom atau suku banyak, kemudian lingkaran, barisan dan deret, vektor, dimensi 3, transformasi geometri, eksponen atau logaritma, persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, kemudian ada pertidaksamaan, kemudian ada fungsi komposisi, matriks, dan ada irisan kerucut, serta yang terakhir ada juga sistem persamaan linier. Nah, itu dia bab-bab penting yang harus kamu kuasai untuk bisa maksimalkan UTBK kamu. Manfaatkan sisa waktu yang kamu miliki agar UTBK kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa follow semua akun media sosial Mitra Pelajar dan sampai jumpa di PTN impian kamu.